Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Fa khaliqun li'abdihi wa ma 'amil. Muwaffiqun liman arada an yasil. Fa khaliqun, maka dia Allah pencipta, li'abdihi bagi hambanya. Wa ma 'amil, dan apa yang diperbuat oleh hamba. Allah pencipta manusia dengan segala perbuatannya. Allah pencipta segala sesuatu selainnya dengan segala perbuatannya dan sifat-sifatnya. Termasuk dalam hal ini manusia dengan segala perbuatan dan sifat-sifatnya adalah ciptaan Allah. Perbuatan manusia ada dua. Satu, perbuatan ikhtiyariyah, af'al ikhtiyariyah. Yang kedua, af'al idtirariyah. Af'al ikhtiyariyah adalah perbuatan manusia yang dengan ikhtiarnya, dengan usahanya, dikerjakannya dengan kasab, usaha atau ikhtiarnya. Yang kedua, af'al idtirariyah, yaitu perbuatan manusia yang dikerjakan atau terjadi tanpa dengan ikhtiarnya, seperti detak jantung, peredaran darah, dan lain sebagainya. Nah, kedua bentuk perbuatan manusia ini, baik ikhtiyariyah atau idtirariyah, adalah ciptaan Allah. Nah, inilah makna bait syair ini, fa khaliqun li'abdihi wa ma 'amil. Allah pencipta hamba dan segala apa yang diperbuat oleh hamba. Dalam Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan akan segala apa yang kalian berbuat. Jadi ayat ini menyebutkan wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat, memberi makna mutlak seluruh perbuatan manusia, tidak hanya berlaku bagi yang idtirar saja, termasuk yang ikhtiyariyah juga ciptaan Allah. Muwaffiqun liman arada an yasil. Muwaffiqun, memberi taufik atau menciptakan taufik oleh Allah, liman arada, bagi orang yang berkehendak oleh Allah, ayyasil, untuk sampai, maksudnya untuk sampai kepada kecintaannya Allah, keridhaannya, hingga mencapai maqam yang tinggi, mencapai derajat takwa, mencapai derajat al-wilayah, menjadi wali Allah, dicintai olehnya. Nah, hakikat seseorang mendapat taufik adalah karena Allah menetapkan atau menciptakan taufik tersebut baginya. Sebagian manusia dijadikan oleh Allah orang-orang mukmin. Nah, mereka yang dijadikan mukmin oleh Allah mendapatkan nikmat besar, taufik darinya. Taufik itu yaitu apa? Khalqul qudrati 'ala ta'ah, penciptaan kemampuan di atas ketaatan. Kalian datang ke sini untuk tujuan baik, belajar ilmu tauhid, namanya dapat taufik dari Allah. Nah, kemampuan untuk bisa datang ke sini
karena Allah menciptakan kemampuan tersebut bagi kita sehingga kita bisa datang ke tempat ini. Kita mendapatkan taufik dari Allah. Seseorang dapat melakukan ketaatan, kesalehan, ibadah atau macam bentuk ketaatan-ketaatan lainnya, mudah baginya melakukan itu. Orang tersebut mendapat apa? Taufik. Jadi hakikat seseorang menjadi soleh, bahkan menjadi tinggi derajatnya sehingga dia meraih ridha Allah, hakikatnya karena ini orang dapat taufik dari Allah. Allah menciptakan kemampuan baginya untuk melakukan kesalehan-kesalehan ketaatan. Nah, ini makna muwaffiqun liman arada ay yashir. Nah, ini akidah kita, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi hakikat taufik adalah diciptakan oleh Allah bagi para hambanya. Wa khadhilun liman arada bu'dahu, dan dia Allah menghinakan terhadap orang yang berkehendak oleh Allah bu'dahu, akan jauhnya itu hamba. Yang dimaksud dari apa? Dari mahabbahnya Allah dan dari ridhonya Allah. Nah, sebaliknya orang yang dijauhkan dari ketaatan, kesalehan, dari melaksanakan kewajiban-kewajiban syara', ini orang disebut dengan makhzul, dijauhkan dari ridha Allah dan mahabbah Allah. Nah, hakikat orang dijadikan, hakikat orang menjadi begitu itu pelaku maksiat, durhaka, karena Allah menjadikan dia begitu. Hakikatnya siapa yang menjadikan dia begitu? Allah. Orang mukmin dijadikan mukmin oleh Allah. Orang kafir dijadikan kafir hakikatnya oleh Allah. Karena itu dalam Al-Quran ada banyak ayat yang menyebutkan makna demikian secara sharih. Di antara firman Allah, yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Hakikat hidayah itu diberikan oleh Allah terhadap orang yang Dia kehendaki. Demikian pula hakikat kesesatan terjadi pada seseorang adalah karena Allah menghendaki akan adanya kesesatan tersebut baginya. Maka bersyukurlah pada Allah, kita dijadikan orang-orang mukmin, dan itu nikmat terbesar yang dikaruniakan oleh Allah bagi seorang hambanya adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat besar. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmatul iman wal Islam. Nah, ini makna dari bait syair wa khalilun liman arada ba'dahu wa munjizun liman arada ba'dahu. Dan Allah menunaikan atau memberikan liman arada, bagi orang arada yang berkehendak oleh Allah, wa'dahu, akan janjinya. Janjinya Allah. Janjinya Allah apa? Surga. Allah berjanji bagi para hambanya yang soleh, yang bertakwa, untuk ditempatkan di surga. Allah tidak menyalahi janjinya tersebut. Allah pasti memberikan apa yang telah dijanjikannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Walaupun orang mukmin dimasukkan ke surga bukan sebagai kewajiban atas Allah, tetapi Allah tidak akan menyalahi janjinya.
Catat ini. Dan sudah kita bahas. Orang mukmin dimasukkan ke surga bukan wajib atas Allah, tetapi adalah semata karunia dari Allah, fadl dari Allah. Wa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu niqmatin minhu adlun. Persis sama dengan bait nomor 50 itu. Fa iyyusibna fa bi mahdil fadli wa iyyu'adzib fa bi mahdil adli. Bait nomor 50. Belum lewat, nanti sebentar lagi. Orang yang dimasukkan ke surga oleh Allah bukan semata-mata karena amal ibadahnya, tetapi murni karena karunia darinya. Nah, ini makna fa iyyusibna fa bi mahdil fadli. Nah, jadi orang mukmin dijanjikan oleh Allah masuk ke surga. Orang-orang yang mukmin, orang yang soleh, dan bahkan semua orang mukmin, walaupun beberapa di antara orang mukmin yang fasik, ahlul kabair, yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, masuk terlebih dahulu ke neraka. Pada akhirnya ala ayyi halin, dalam keadaan apapun, akan dikeluarkan dari neraka dan dipindahkan ke surga. Sabda Rasulullah, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Rawahul Bukhari. Nah, jadi Allah berjanji memasukkan orang mukmin ke surga dan Allah tidak akan menyalahi janjinya, walaupun itu bukan kewajiban atas Allah. Paham ya? Allah tidak wajib memasukkan orang mukmin ke surga, tidak wajib. Tetapi Allah tidak akan menyalahi janjinya, bahwa Allah berjanji akan menempatkan orang mukmin di surga. Syarah. Wa yajibu i'tiqadu, dan wajib berkeyakinan annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala munjizun, ay mu'tin, artinya memberikan, liman arada, bagi orang arada yang berkehendak oleh Allah, bihi dengan nyaman, khairan akan kebaikan, wa'dahu akan janjinya Allah, ay mau'udahu, artinya apa yang dijanjikan oleh Allah. Janji Allah yang dimaksud apa yang dijanjikan olehnya. Surga dengan kenikmatan di dalamnya, gambarkan dalam Al-Quran ada sungai mengalir dari madu, dari susu, dari khamr. Dari khamr, di surga ada sungai mengalir dari khamr, tapi bukan seperti khamr di dunia. Khamr dunia haram dan najis, serta bikin celeng. Minum khamr dunia, kata anak muda, ngeplay. Kebanyakan nyebur comberan, nabrak tiang listrik. Nah, khamr surga tidak seperti itu. Ada air yang tidak akan pernah rusak. Lam yataghayyar ta'muhu, mathalul jannati allati wa'ida al-muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min 'asalin musaffa.
Allah menjanjikan itu dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa qad dallah, dan telah menunjukkan ala dzalika, atas demikian itu, qauluhu, oleh firman Allah Ta'ala, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyalahi, oleh Allah al-mi'ad, akan apa yang dijanjikan. Wa qawluhu aydan, dan oleh firman ya Allah pula, ini dalil menunjukkan bahwa Allah tidak akan tidak akan menyalahi akan janjinya. Walan yukhlifallahu wa'dah, walan yukhlifallah, dan tidak akan pernah menyalahi oleh Allah wa'dahu, akan janjinya Allah. Wa'dullahi, maka janji Allah, al-mu'minina, akan orang-orang mukmin, al-jannata, akan surga, sabitun, itu benar. Sabitun ay haq, hak atau benar adanya, bidalil qawlihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang telah beramal oleh mereka, orang-orang beriman, akan as-solihat, akan kesalehan-kesalehan. Di sini sebutnya gitu tuh, merangkai, alladzina amanu wa amilus solihat, orang beriman dan beramal soleh. Apa beramal soleh? Mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan, mengerjakan ajaran-ajaran syara. Sanudkhiluhum, akan memasukkan oleh kami, kata Allah, hum, akan mereka, alladzina amanu wa amilus solihat, jannatin tajri, jannatin, akan surga-surga, tajri, yang berjalan, min tahtiha, dari bawahnya jannat, al-anharu, oleh sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka, halnya kekal mereka, fiha, di dalamnya, jannat, abadan, selamanya. Gambaran ini wajib kita imani terkait surga. Dan itu hakikat. Tentu tidak ada bandingannya di dunia ini. Jadi jangan dikatakan seperti ada pendapat sebagian orang yang mengatakan, dan ini pendapat menyesatkan, kata mereka bahwa gambaran surga disebutkan banyak sungai mengalir, itu hanya untuk nyenengin orang Arab, kata mereka. Karena orang Arab itu kalau digambarkan banyak taman, ada sungai, wah, gembiranya bukan main mereka. Tapi kalau orang Bogor digambarkan begitu, kata dia apa? Bosan. Antar masuk surga begitu juga. Ya, di dunia udah sama kayak begitu, ngapain? Lantas oleh mereka ayat ini, ayat semacam ini, oleh mereka dikatakan itu bukan hakiki. Gambaran surga tersebut itu hanya sebuah pendekatan saja. Tujuannya untuk nyenengin orang-orang Arab, kata mereka, yang tanah mereka itu gersang. Itu pendapat rusak. Kita katakan bahwa surga itu hakiki adanya seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran, diantaranya dalam ayat ini, atau disifati oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Nah, tentu indahnya tidak seperti yang ada di dunia ini, karena surga itu tidak ada bandingannya. Justru sebaliknya, kalau orang yang bahkan bukan orang Arab aja, orang Bogor pun kalau dia punya taman indah, senang gak dia? Senang. Apalagi surga yang tidak ada bandingannya. Paham tidak ini? Nah, jadi jangan diingkari makna hakiki
Ayat-ayat semacam ini disebutkan terkait gambaran surga juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya sebagai tafsiran terhadap ayat-ayat tersebut. Wa'dallahi haqqan, wa'dallahi janji Allah haqqan, itu benar adanya. Wa man asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar daripada Allah dalam perkataan. Artinya wajib kita imani adanya seperti itu, dan Allah tidak menyalahi janjinya. Wa yastahilu, maka mustahil fi wa'dihi, dalam janjinya Allah, al-khulfu, akan menyalahi atau oleh menyalahi. Li'anna al-khulfa, karena sesungguhnya menyalahi fil wa'di, di dalam janji, naqsun, itu kekurangan, wa ajzun, dan kelemahan. Wa dzalika 'ala Allahi, dan demikian itu naqsun wa ajzun, 'ala Allahi, atas Allah, muhalun, itu mustahil. Kama annas safaha, sebagaimana sesungguhnya kebodohan, wal kadhiba, dan kedustaan, alaihi, atas Allah, muhalun, itu mustahil. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin, bijahin nabiyyi Muhammadin thahal amin, wa bijahil anbiya'i wassalihin. Asy-syaqiyyu was-sa'idu. Penjelasan asy-syaqi, seorang yang sengsara, was-sa'idu, dan seorang yang bahagia. Wa hadhihi, dan ini terkait dengan pembahasan asy-syaqi was-sa'id. Berikut ini bait-bait ini minal alfazi, dari beberapa lafaz, allati ikhtalafa ta'rifuha, allati ikhtalafa fi ta'rifiha, yang telah berselisih dalam definisinya. Lafaz-lafaz al-asy'ariyatu, oleh ulama asy'ariyah, wal maturidiyatu, dan al maturidiyah. Tapi dari segi lafaz saja ini perbedaan, tapi hakikatnya sama. Langsung ke baitnya saya bacakan. Fauzus sa'id, insyaallah nanti malam Senin kita baca ini isinya. Kandungan baitnya mengatakan fauzus sa'id 'indahu fil azali kadza syaqiyyu thumma lam yantaqili. Fauzus sa'id, keberuntungan, as-sa'id, orang yang bahagia, 'indahu, bagi Allah, fil azali, adalah pada azal. Artinya ketetapan oleh Allah yang tanpa permulaan. Kadza syaqiyyu, demikian seperti ini. Asy-syaqiyyu, seorang yang sengsara. Sama artinya bahwa seorang yang sengsara juga telah ditetapkan oleh Allah. Yang dimaksud dengan as-sa'id adalah orang yang bahagia masuk surga. Asy-syaqi, yang mati dalam keadaan, as-sa'id, bahagia dalam masuk surga, mati dalam keadaan beriman. Wasyaqi, yang dimaksud adalah orang yang sengsara, yang dimaksud mati dalam keadaan kufur sehingga masuk dia ke neraka dan kekal di neraka selamanya. Itu hakikatnya adalah ketetapan dari Allah pada azal. Summa lam yantaqili, kemudian tidak berganti, tidak berubah. Masya Allah. Ini bait syair ini adalah bukti penjelasan dari para ulama kita bahwa masyiatullah,
atau iradah Allah la tataghayyar, tidak berubah, wala tatahawwal, tidak berganti. Ketentuan Allah tidak dapat dirubah oleh amal soleh apapun bentuknya, tidak oleh doa, tidak oleh sedekah, tidak oleh amal soleh apapun. Apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang akan terjadi. La dafi'a lima qada wa la mani'a lima a'ta. Tidak ada siapapun yang dapat menolak apa yang ditetapkan oleh Allah, dan tidak ada siapapun yang dapat mencegah bagi apa yang diberikan oleh Allah. Nah, ini artinya bahwa masyiah Allah la tataghayyar, kehendak Allah tidak berubah, tidak dapat dirubah oleh apapun. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil 'abid. Ma yubaddalul qawlu ladayya, tidak dapat diganti apa yang telah ditetapkan oleh Allah, karena kalau berubah berarti menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah berubah pada sifat-sifatnya, termasuk pada kehendaknya dalam hal ini. Wa ma ana bizallamin lil 'abid, Allah berfirman, dan tidaklah aku berbuat zalim bagi para hamba. Surga milik siapa? Milik Allah. Neraka milik Allah. Manusia milik Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sebagian hambanya oleh Allah dijadikan mukmin, sebagiannya dijadikan kafir. Yang mukmin masuk ke surga, yang kafir masuk ke neraka. Dijadikan kafir oleh Allah, mereka milik Allah. Nerakanya milik Allah. Allah tidak zalim memasukkan mereka ke neraka karena semuanya milik Allah. Wa ma ana bizallamin lil 'abid. Kezaliman itu hanya tergambar dari tasarruf pada yang bukan miliknya, seperti kita memukul orang lain, orang merdeka, kenapa kita pukul? Bahkan anak kita misalkan pukulin, gebugin, walaupun kita katakan ini anak saya, itu telah berbuat zalim kalau mukul semena-mena, karena hakikatnya bukan milik kita. Allah pemilik segala sesuatu, dan Allah berhak melakukan apapun pada para hambanya ini, dan Allah tidak zalim. Nah, karena itu bait syair ini menetapkan bahwa ketetapan Allah tidak dapat dirubah oleh suatu apapun. Dulu ada orang namanya Musa, dididik oleh Fir'aun. Dididik oleh siapa? Fir'aun. Musa bin Imran dididik oleh Fir'aun. Begitu dewasa jadi nabi. Dididik oleh siapa? Fir'aun. Di keluarga Fir'aun, tumbuh di keluarga yang lingkungannya kafir semua. Tapi begitu dewasa diangkat jadi nabi. Lalu ada lagi orang namanya Musa yang lain, namanya Musa Samiri, dididik oleh malaikat Jibril. Kurang apa malaikat Jibril? Nggak ada salahnya, nggak punya salah malaikat, nggak punya salah malaikat, nggak punya salah ketika mendidik, nggak punya salah. Kalau saya mendidik kalian masih ada yang bandel-bandel, manusiawi. Atau saya sendiri salah, manusiawi. Memang banyak salahnya kita mah. Nah, tetap ini yang didik siapa? Malaikat Jibril. Begitu tumbuh dewasa jadi kafir dia. Musa Samiri ini. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan itulah yang terjadi, tidak berubah. Kayak ada bait syair mengatakan, man lam yukhlaq sa'idan minal azali, siapa orang yang
tidak diciptakan oleh Allah pada azal sebagai seorang yang mulia, faqad khaba man rabbahu wa khabal mu'ammilu, maka telah sia-sialah orang yang mendidiknya dan orang yang mencita-citakannya. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladhi rabbahu Fir'aun mursalu. Ini contohnya, Musa dididik oleh Fir'aun menjadi seorang rasul, sementara ada Musa yang lain, Musa Samiri, dididik oleh Jibril. Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafiru, jadi kafir. Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursalu. Masya Allah, kita semua nggak tahu, kita semua nggak tahu apa yang akan menimpa kita di masa mendatang. Nggak tahu kita. Kita hanya berdoa, memohon kepada Allah mati husnul khotimah, ditempatkan di surga. Berharap seperti itu. Tapi tidak ada yang tahu ketetapan Allah. Kita diperintah untuk mengerjakan kesalehan, ketaatan setiap saat. Setiap saat berusaha memperbaiki diri setiap saat. Adapun apa yang akan menimpa kita, Allahu a'lam. Allah yang Maha menentukan. Allah telah menetapkan itu semua. Faujus sa'id 'indahu fil azali, summa syaqiyyu kadas syaqiyyu summa lam yantaqili. Enggak bakal ketukar. Ilham begini, siapa tahu 20 tahun ke depan jadi lurah. Sekarang begini, tahu-tahu ntar jadi sama. Ya kita nggak tahu. Amar siapa tahu jadi presiden taksi atau presiden jadi bosnya. Presiden perusahaan. Gitu. Nggak ada yang tahu kita. Ada yang mati duluan bisa juga. Nah, iya. Nggak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada siapapun jiwa yang mengetahui apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Si Farhan orang Bekasi, siapa tahu matinya di Masjidil Haram. Wah, ayo gitu. Matinya di mana? Di Palestina. Ngapain? Nggak tahu kita. Masya Allah, nggak tahu. Allah telah menetapkan itu semua. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.